Perkenalkan, kami 7 orang siswa Quartz mengawali perjalanan penempaan diri kami di fase pertama di SMZ. Aku produktif. Inilah program pertama kami, Lokal Backpacker. Jadi, di tahun pertama ini, kami digembleng untuk mengenal diri, tuntas dengan diri kami sendiri, tuntas untuk memenuhi tugas harian kami mencapai kemandirian yang membawa kami kepada produktivitas dalam menjalani waktu, mengelola emosi, dan melatih social skill. Kami melakukan perencanaan dan riset penjelajahan menuju tempat yang belum pernah kami kunjungi. Bandung menjadi destinasi yang kami putuskan bersama untuk menggali inspirasi bintang terang kami. Keluar zona nyaman membuat kami harus bisa saling menjaga dan mengupayakan semua berjalan sesuai dengan perencanaan kami, manajemen waktu, dan melatih problem solving. Karena nyatanya, ketika kita berada di luar seperti ini, banyak hal tak terduga terjadi. Sehingga kita harus pandai dalam membaca situasi dan berupaya segera mengambil keputusan untuk menghadapi permasalahan yang kami hadapi selama perjalanan ini. Selanjutnya, live-in di kampung magang. Harus meninggalkan rumah selama 2 bulan, meninggalkan kenyamanan, meninggalkan fasilitas yang selama ini membantu keseharian. Paling berat untuk kami adalah harus jauh dari orang tua yang selama ini menjadi malaikat penjaga kami. Kami merantau ke sebuah kota di Timur Jawa, live-in kampung magang, Desa Sidomukti Magetan, Jawa Timur. Kami melakukan perjalanan yang cukup panjang selama 12 jam. Di sana, kami hidup bersama masyarakat yang sangat ramah, lingkungan yang asri, dan penuh dengan ragam aktivitas pertanian. Kami terlibat dalam mulai dari proses menyemai, pembenihan, menanam, sampai memanen. Dari panjangnya proses yang membutuhkan ketekunan dan pengorbanan, apakah masih tega kita untuk tidak mensyukuri makanan yang hadir di hadapan kita setiap harinya? Ada kerja keras mereka, termasuk kerja keras orang tua kita yang berjuang menghadirkan makanan ini pada kita. Selain di dunia pertanian, kami juga merasakan magang di dunia peternakan, seperti sapi, ayam, kelinci, dan domba. Dan terlibat juga dengan aktivitas industri para maestro lokal yang bergerak di bidang industri seperti pembuatan kue, tempe, anyaman, dan lain-lain. Tidak hanya itu, kami juga mendapatkan pengalaman mengajar ngaji anak-anak TPA dan mengajar di MI Alam Magetan. Masya Allah, semangat mereka dalam belajar menjadi penyemangat kami. Ternyata bagi sebagian besar anak-anak di sana, sekolah SMA merupakan sebuah impian. Sedangkan kita di sini masih sering malas-malasan. Disinilah rasa syukur itu seharusnya kita munculkan. Satu bonus lagi yang kami dapatkan di kampung magang adalah kami harus bisa melakukan semua kegiatan kerumah tanggaan secara bergantian, mulai dari belanja ke pasar, masak untuk sarapan, dan makan malam, mencuci baju, serta merapikan tempat tidur. Dan ternyata tidak mudah, namun inilah kemandirian kita dilatih. Walau sering kali aku menghubungi mama, bunda, ibu, dan menangis kepada mereka, dari jauh kami meyakini bahwa mereka selalu mendoakan kita, dan kami harus terus berjuang. Dan seringkali dengan kesulitan inilah kami bisa bertumbuh menjadi lebih produktif. SMZ Fokus Resilient Agarabu. Live-in religi di Real Masjid Jogja. 2 pekan kami live-in di kampung magang, perjalanan rantau kami masih harus terus berlanjut. Live-in religi di Real Masjid selama 1 pekan. Sebuah masjid yang dikelola oleh anak muda dengan segudang kreatif untuk menghidupkan masjid. Kami terlibat dalam banyak aktivitas, yakni majelis subuh, tilawah bersama, piket kebersihan dan memasak, Real Masjid Class,
Gus Baha atau Gerakan Hapus Buta Aksara Al-Quran, Pekan Raya Jumat atau PRJ, dan Saturday Night 2.0. Walau rasanya terasa berat dan capek beraktivitas di sini, namun semua aktivitas di sini mampu mendekatkan kita pada Sang Pencipta dan belajar serta berbaur dengan remaja masjid lainnya. Terasa salah karena ada yang belum selesai. Kunjungan industri di Damas Indonesia. Satu hari kami melakukan kunjungan industri terbarukan di Damas Indonesia, sebuah pusat pengolahan dan pengembangan teknologi sampah dan limbah dan memiliki peralatan pemusnahan limbah teknologi termal yang memadai. Kami mendapat ilmu yang berharga mengolah sampah plastik dan limbah masker menjadi gelang dan koster. Kami belajar bahwa aktivitas industri ini harus bisa menjawab permasalahan lingkungan dan memberikan dampak baik bagi masyarakat. Selanjutnya, short course di Kampung Inggris Jogja. Kami masih belum pulang. Kami masih harus melanjutkan proses berpengalaman kami melakukan short course di Kampung Inggris Yogyakarta. Kami harus tinggal di tempat yang memaksa kami untuk terbiasa berbahasa Inggris, mulai dari pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Di sini, kami harus bisa mengatur waktu dengan baik. Dengan jadwal yang padat, kami harus tetap bisa meluangkan waktu untuk makan, mencuci, dan lainnya. Hal yang cukup menantang adalah kami harus mengatur keuangan, membuat catatan, serta laporannya. Karena kalau tidak ada laporan, maka kami tidak akan mendapatkan uang makan untuk 1 pekan ke depan. Alhamdulillah, ternyata kami juga mampu membaur dan bersaing dengan para pembelajar yang jauh lebih dewasa daripada kami. Dengan izin Allah, kami mendapatkan prestasi sebagai Best Speaker di acara speech contest yang diadakan oleh lembaga. Resilien kami benar-benar dilatih, karena selain mendapati jadwal yang padat, konflik tidak bisa dipungkiri pasti hadir dalam sebuah dinamika kelompok. Namun, justru melalui konflik inilah Allah memberi ruang untuk kita mampu menemukan solusi dan meningkatkan kapasitas diri. Selanjutnya, visit to community. Visit to community merupakan sebuah proyek yang dirancang agar kami dapat meluaskan cakrawala bintang terang kami, bertemu dengan komunitas yang memiliki minat dan profesi yang sama, sehingga membuka ruang wawasan dan meluaskan jejaring kita. Bertemu dengan orang-orang yang sudah lebih berpengalaman membuat kami terinspirasi dan lebih percaya diri dengan karya sendiri. Terkadang, kami sering lupa untuk mensyukuri pencapaian kami saat ini untuk mengejar kesempurnaan di masa depan yang membutuhkan banyak proses dan memakan banyak waktu. Salah satu hal yang kami sadari adalah kami bersyukur di usia ini, kami sudah mulai menekuni apa yang kami minati. Dan inilah program terakhir kami di level 10, proyek tengah semester. Setelah belajar dari komunitas, kami melatih diri untuk membuat sebuah kegiatan, melatih keterampilan keorganisasian kami, karena setiap dari kita adalah seorang pemimpin. Maka kami bergantian menjadi pemimpin proyek sesuai dengan bintang terang. Membuat konsep acara, mempersiapkan detail teknis kegiatan, dan koordinasi kepada banyak pihak, mulai dari kepala sekolah, guru-guru kelas, dan juga adik-adik yang menjadi peserta proyek kami. Sangat melatih keterampilan komunikasi kami, walau awalnya agak takut, tapi kami berusaha menjalani tahap demi tahap, dan alhamdulillah Allah memampukan kami. Sampai di sini saja kisah kami selama 1 tahun di SMZ. Meski kisah ini sudah berakhir, bukan berarti ini adalah akhir dari perjalanan kami. See you on Aku Sukses Stage. Kami dari Quartz, terima kasih.